Yang pertama yang kalimat positif, she works in an office, yang artinya dia bekerja di kantor. Mm-mm. Terus yang kedua, I eat breakfast every morning. Saya sarapan setiap pagi. Terus they play soccer in weekends. Mereka On atau bermain sepak in? bola. Tadi kamu Yang mana? bacanya in ya? On weekend, in. Tadi kamu bilangnya in, tapi di sini on. Oh, saya bilangnya on. Tadi aku dengarnya in. Bilang on ya? Oh ya. Oke. Ya on. Yang artinya mereka bermain sepak bola di akhir pekan. Mm-mm. Ya, yang keempat, he watch TV He in watches. he watches TV in the evening. Hmm. Dia menonton TV pada malam hari atau sore hari. Ya. Lalu the sun rises in the east, yang artinya Mm-mm. matahari terbit di timur. Lalu Oke. negatif sentence-nya, she does not work in an office, artinya dia tidak bekerja di kantor. Lalu I do not eat junk food, yang artinya saya tidak makan makanan cepat saji. Mm-mm. Lalu they do not like spicy food, yang artinya mereka tidak suka makanan pedas. Yang keempat, he does not play the guitar, yang artinya dia tidak bermain gitar. Lalu yang terakhir, the cat does not chase the dog, yang artinya kucing tidak mengejar anjing. Bentar ya. Ini kenapa chase ya? Chase. Ya, Oke. Ya, selanjutnya. lalu yang kalimat tanyanya, does she work in an office? Apakah dia bekerja di kantor? Lalu, do you eat breakfast every morning? Apakah kamu sarapan setiap pagi? Mm-mm. Lalu, do they play soccer in weekends? Apakah mereka bermain sepak bola di akhir pekan? Lalu, does he watch TV in the evening? Apakah dia menonton TV pada malam atau sore hari? Yang terakhir, does the sun rise in the east? Apakah matahari terbit di timur? Ya, aku mau bahas yang tentang ini. Does he watch TV? Bukan pakai in the evening, tapi kalau part of the days dia pakainya on the evening, sama kayak On ya. on weekend. Ya Ya. itu pakai itu. Terus kemudian yang atas juga ya, he watches TV on the evening. Terus I eat breakfast every morning. Jadi nggak bisa sebenarnya pakai eat ya, tapi pakai have. I have breakfast every morning. Jadi have itu sebagai auxiliary verb ya, atau kata bantu. Sebenarnya dia itu tidak memiliki arti, tapi hanya untuk melengkapi sentence ya, melengkapi kalimat. Dan dia bisa berfungsi artinya untuk makan atau minum ya. Jadi kalau misalnya kamu minum itu bisa menggunakan I have drink, misalnya orange juice. So I have dinner, I have breakfast every morning. Seperti itu. Berarti nggak perlu pakai it Nggak gitu. perlu pakai eat ya. Langsung I Oke. have breakfast every morning. Oke, tapi ini udah cukup. Ya, Oke. Nah, kalau misalnya does the sun rise in the east, jadi E-nya huruf besar ya. Isnya. E-nya Ya. huruf besar. Oke, Oke, Miss. udah cukup bagus ya, well done. Selanjutnya ya, materinya udah aku share ya, simple future tense. Kita akan pelajari simple future tense ya hari ini, saya pada sesi kali ini. Jadi simple future tense ini adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhirnya di masa depan juga ya. Nah, untuk membentuk kalimat simple future tense, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut ya. Subjek ditambahkan dengan will, ditambah dengan verb one, dan diikuti oleh objek. Atau subjek ditambahkan dengan to be, is, am, dan are, kemudian diikuti oleh going to, verb one, dan objek. Jadi di dalam future tense itu digunakan dua ya, will dan going to. Ya, apa nih bedanya will sama going to ya dalam penggunaan sentence, penggunaan kalimat. Jadi kalau misalnya sudah direncanakan,
Ya, aktivitasnya sudah direncanakan, maka bisa memakai going to. Kalau aktivitasnya belum direncanakan, maka bisa memakai will. Ya, kalau misalnya aktivitasnya belum direncanakan, tapi tercetus saat itu juga, maka bisa menggunakan will. Ya, artinya kan kalau penggunaan will dalam kalimat itu artinya belum pasti. Sementara kalau going to karena sudah direncanakan sebelumnya, artinya sudah pasti. Jadi misalnya kamu ke dokter atau ke dokter gigi, kamu kan artinya sudah bikin janji dulu ya sama dokternya gitu atau sama dokter giginya. Itu artinya kan sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya kamu mau pergi ke luar negeri atau mau melanjutkan studi kemana, itu kan artinya sudah di planning sebelumnya. Nggak bisa dadakan lah istilahnya gitu ya. Tapi balik lagi sebenarnya ini based on context ya. Tergantung dari kalimatnya sendiri ya. Jadi kita akan mempelajari itu di sini. Ya, jadi contoh kalimat simple future tense afirmatif atau kalimat positif ya untuk penggunaan will. They will take the school examination next month. Mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Budi will take public speaking class tomorrow. Budi akan mengikuti kelas public speaking besok. Kemudian contoh untuk penggunaan going to, Peter is going to move to his new house next week. Peter akan pindah ke rumah baru minggu depan. Oke. Selanjutnya, Dini is going to finish her homework tonight. Dini akan menyelesaikan PR-nya nanti malam. Ya, jadi sebelum penggunaan going to itu diikuti jadi setelah subjek diikuti oleh setelah subjek diikuti oleh to be baru going to. Nah, untuk penggunaan will dan going to ini tidak bisa dijadikan satu ya. Jadi kamu harus milih salah satu apakah menggunakan will atau menggunakan going to. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh nanti bisa kamu pelajari ya. Jadi setiap sentence ini aku berikan kamu contoh 10 ya 10 contoh. Selanjutnya untuk contoh kalimat simple future tense negatif. Untuk membentuk kalimat simple future tense negatif, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi untuk penggunaan will, setelah will ditambahkan kata not ya atau setelah untuk penggunaan going to, setelah to be is MR, maka menggunakan not. Ya. Jadi kalau will not itu bisa disingkat ya dalam simple future tense menjadi won't. Jadi judul contohnya untuk penggunaan will ya. He will not join sport club at school. Dia tidak akan bergabung klub olahraga di sekolah. Kemudian untuk penggunaan not going to, they are not going to go to puncak because of the weather. Mereka tidak akan pergi ke puncak dikarenakan oleh cuaca. Nah, jadi di sini kamu bisa lihat ya. Jadi ada dua kalimat kayak seperti pengulangan gitu ya. Going to dan go to. Nah, kalau going to ini kan memang sudah rumus ya. Jadi dan sementara go to ini kan artinya pergi ke. Jadi memang harus ditambahkan go to lagi ya. Jadi going to ini adalah rumusnya. Jadi they are not going to go to puncak because of the weather. Oke, selanjutnya kita masuk ke simple future tense interrogative ya untuk membentuk kalimat pertanyaan simple future tense, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi kalau penggunaan will-nya ini ditaruh di bagian depannya. Will di awal kalimat. Atau untuk penggunaan going to be-nya ini di awal kalimat. Ya. Is, am, are, tapi disesuaikan lagi dengan subjeknya. Ya, kalau misalnya ada 5W1H question yaitu what, when, where, who, why, and how, ya maka bisa menggunakan question itu dulu di depannya, baru diikuti oleh to be, setelah itu baru subject dan going to atau will. Dan contohnya, will you come to my party tonight? Apakah kamu akan datang ke pesta saya nanti malam? Selanjutnya, will John
buy new car next month? Apakah John akan membeli mobil baru bulan depan? Nice. Itu penggunaan will ya. Contoh selanjutnya untuk penggunaan going to. Is Julie going to watch Harry Potter movie next Sunday? Apakah Julie akan menonton film Harry Potter hari Minggu depan? Atau are they going to go to Dufan tomorrow? Apakah mereka akan pergi ke Dufan besok? Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Ferrari untuk simple future tense? Miss masih gini sih Miss, masih agak bingung. Yang bagian Bingung. yang membedakan dia sudah pasti sama belum pasti pakai going to sama will itu kayak ini kan di kalimat pertanyaannya kan yang will you come to my party tonight sama yang are they going to go to do fun tomorrow. Yang membedakan itu kayak gimana ya Miss ya? Jadi kalau misalnya membedakan, jadi kalau penggunaan will itu artinya baru diutarakan saat itu juga. Kayak misalnya mendadak nih ya, kamu kan udah sering ya dengar istilah ini. Will you marry me? Gitu. Apakah kamu mau menikah denganku? Gitu. Jadi itu masih belum pasti ya. Apakah kamu mau menikah denganku? Tapi kalau misalnya seperti ini, are they going to do fun, to go to do fun tomorrow? Gitu. Ini penggunaan untuk yang kejadian itu sudah pasti, tapi ini dalam kalimat interrogatif. Ya, pertanyaan. Jadi sebenarnya kayak misalnya nih ya, kamu misalnya ada yang bertanya, are you free on Sunday? Tapi kamu udah ada nih ya planning, misalnya mau, oh aku udah ada janji sama temen mau pergi gitu kan. I'm going to go to dentist misalnya, atau kamu ada janji sama dokter gigi atau mau ketemu sama dokter gigi, check up gitu. I'm going, kamu bisa menggunakan I'm going to go to dentist. Tapi kalau misalnya kamu belum ada janji sebelumnya, dan kamu belum ada planning kemana-mana nih ya, baru kamu ngomong ya saat itu juga, itu bisa menggunakan will. Jadi makanya itu kembali lagi, itu based on context. Oke Miss. Ya, sampai sini udah paham? Sudah Miss. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercise. Budi tidak akan lulus ujian karena ujiannya sangat sulit baginya. Coba ini kamu pakai will. Budi ya tidak akan lulus ujian karena ujiannya sangat sulit baginya. Ujiannya sangat sulit baginya. Budi will not Budi will not pass the exam because it's so hard for him. Yeah, because it's too hard atau it's so hard for him. Budi will not pass the exam because it's too hard for him. Kamu tidak akan mengetahui prosesnya sampai kamu mencoba. Coba pakai going to ya. Kamu tidak akan mengetahui prosesnya sampai kamu mencoba. Sampai kamu mencoba. Kamu you're not going to know. You're not going to know the process. Kamu tidak akan mengetahui prosesnya sampai kamu mencoba. You're not going to know the process until
You until you try. Ya, jadi setelah you harus ditambahkan to be. Nah, to be yang tepat untuk you apa? You are. Ya, you are not going to know the process until you try. Ya. You are not going. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengunjungi Indonesia besok. Coba pakai will. Then Amerika Joe the President of United States Joe Biden Hmm? will visit Indonesia tomorrow. Ya, Presiden of the United States itu sebenarnya bisa disingkat ya jadi USA. Tapi jangan lupa pakai the awalan itu artikel ya. Kita sebut artikel. Jadi President of the USA Joe Biden will visit Indonesia tomorrow. Selanjutnya, saya akan pergi ke pesta setelah pekerjaan rumahku selesai. Saya akan pergi ke pesta setelah pekerjaan rumahku selesai. Coba pakai going to. Saya apa? Oh ya, I am Ya. going to the party after my homework selesai is done. Is finished. Jadi pakai verb one ya. Kalau done itu kan verb three. Is finished. Ya, jadi I'm Oh, going to go to done. party after. Jadi ada dua kali nih ya. Going to itu kan rumusnya. I'm going to go to party after my homework is finished. Selanjutnya, apakah Joko Widodo akan mengunjungi Surabaya besok? Coba pakai will. Apakah will Joko Widodo Ya, will betul. Joko Widodo will Joko Widodo visit Surabaya tomorrow? Ya, will Joko Widodo visit Surabaya tomorrow? Apakah Setio Budi akan menjadi presiden Indonesia berikutnya? Coba pakai going to. Berarti apakah tadi gimana, Miss? Apakah Setio Setio Budi Budi akan menjadi presiden Indonesia berikutnya? apakah Setio Budi ya. Jadi apakah itu diambil dari to be? To be kan kalau misalnya dalam kalimat interrogatif, to be-nya duluan ya. Oh ya, To be-nya is duluan. Nah, Setio Budi itu to be yang cocok, to be yang tepat untuk Setio Budi apa? is Ya. is Setio Budi going to the next president Indonesia tomorrow? Going to be menjadi to be ya. Going to be. Going to be the next president of Indonesia. Oke, diulang Kak. Is Setio Budi the next president of Indonesia? Setio Budi going to be. Going-nya kelupaan. Going to be. Is Setio Budi going to be the next president of Indonesia? Ya. Selanjutnya. Seluruh keluargaku akan berada di sana pekan depan. Mbak. Bebas ya mau pakai will atau going to. Ya. All of my family will be there
will be there in the weekend. My whole family ya. My whole, whole yeah. family. My whole My family will be there next weekend. my whole family. Ya, selanjutnya dia akan pergi selama 2 bulan. Dia akan pergi selama 2 bulan. Pergi di sini karena perginya jauh, jadi pakainya away ya. Away. Kayak she's going away gitu. He will Miss, kalau pakai away itu harus tetap pakai go atau enggak, Miss? Pakai will, jadi kayak he will be away gitu. Oh ya, Dia akan pergi selama 2 bulan. berarti Atau going away juga bisa ya. Pakai iya. going to juga bisa. Going to be away. He will going to be away for 2 months. He will be away. Oh, itu tadi pakai going ya. Iya. Kalau pakai going nggak pakai will. Jadi Oh ya. terus pakai to be kan? Iya. He Gimana? going to be away for 2 months. He is going to be away. Kan pakai to be. Setelah subjek pakai to be. He is going to be away for 2 months. Ya kan? Going. Coba pakai will. Berarti he is will he is will away for 2 months. Kalau pakai will, jadi nggak usah pakai to be. Kan to be-nya hanya untuk digunakan untuk going to. Jadi coba diulang lagi. Ya. He will away for 2 months. He will be away for 2 months. He will Selanjutnya, Andi akan menjadi suamiku tahun depan. Andi akan menjadi, coba jadi ganti aja jangan namanya. Jadi misalnya Fitri akan menjadi istriku tahun depan. Fitri akan menjadi istriku tahun depan. Berarti Fitri will be my wife next year. Ya, Fitri will be my wife next year. Dia akan menang pemilu. Dia akan menang pemilu. He will win the pemilu apa, Miss? Election. Pemilu apa ya? Election. Election. He will win election. He will win the election. Ya, Election. ada kata the ya. Selanjutnya, mobil itu tidak mau hidup. Mobil itu tidak mau hidup. Mobil itu the car are not going hidup. The car itu kan artinya cuma satu. Oh ya. Bukan cars. Kalau cars kan pakai R. Ya. The car is not going hidup. Hidup apa? Kalau mobil hidup itu apa? Hidup kalau mobil
start ya. Oh ya, the car is not going to start. The car is not going to start. Coba kalau pakai will. The car will not going to start. Ya. Atau kalau will not itu bisa disingkat jadi won't ya. The car won't Won't. start. WONT misalnya. Ya, WON koma atas T. Ya. Ada koma atas ya. Selanjutnya. Bentar. Aku akan kembali di antara pukul 12 dan pukul 1. Kembali di antara pukul 12 dan berarti I will be back between 12 and 1 o'clock. Ya, I will come back. I will come back on apa tadi? I will come back between 12 and 1 o'clock. Dia akan meninggalkan Bali pada hari Minggu. Meninggalkan pada hari Minggu. She will leaving Bali. She will leaving Bali on Sunday. Jadi kata kerjanya nggak bisa pakai verb ing karena ini kan simple future tense. Kalau kamu kalau misalnya yang pakai tenses yang pakai apa verb ing itu adalah present continuous tense. Berarti she will leave Bali on Sunday. Ya, he will leave Bali on Sunday. Saya tidak akan pulang sebelum tengah malam. Akan pulang sebelum. Berarti tadi disingkat I won't be back before midnight. I won't be home. Oh ya, I won't be home before midnight. Ya, before midnight. Jadi GH-nya nggak dibaca ya, midnight. Midnight. Ya, dia tidak akan pergi lama. Dia tidak. He won't be. He won't be go for a long. He won't be away. Ya, away perginya lama gitu pakai away ya. She won't be away for long. Itu adalah kesalahannya. Tapi aku tidak akan menyalahkannya. Itu adalah kesalahannya dan aku tidak akan Tidak akan menyalahkannya. Kesalahannya apa? Kalau kesalahan apa? Kesalahan itu fault. Ya, jadi bedanya mistake sama fault apa nih kira-kira? Artinya sama-sama kesalahan ya. Tapi ada perbedaannya. Tahu nggak kira-kira apa? Bedanya mistake sama fault. Perbedaan mistake. Kalau mistake itu artinya kesalahan yang tidak sengaja dilakukan. Ya, kalau fault kesalahan yang sengaja dilakukan. Nah, kalau misalnya kalimatnya ini seperti ini, itu adalah kesalahannya, tapi aku tidak akan menyalahkannya. Kira-kira pakai mistake atau pakai fault? Pakai mistake. Ya, betul ya. Coba. Sengaja. Berarti
Ya, itu adalah kesalahan dan aku tidak menyalahkannya. It was. It was Hmm, it was his mistakes, ya. and I won't tidak akan. I won't Menyalahkannya ya. Hold against him. Itu menyalahkannya. Hold oh ya against him. hold against him. Ya, Hold, tapi di sini tapi ya bukan dan. Jadi but I won't hold against him. Won't itu kan will not ya. ya, It ya, was his mistake, but I won't hold against him. Aku tidak akan menyalahkannya. ya, Selanjutnya, but adikku tidak akan kuliah lagi. adikku tidak kuliah. Adikku tidak akan kuliah lagi. My sister will not go Kuliah lagi? tidak akan will not take tidak akan will not take the will not take to college anymore. Jadi kalau perkuliahan itu namanya kalau misalnya dia tidak kuliah lagi maka tidak akan menghadiri kuliah lagi, ya. Jadi bisa menggunakan my little brother won't attend college anymore. Attend ini artinya menghadiri ya. Ya. Kalau misalnya tidak hadir di kelas maka tidak bisa menggunakan attend. He doesn't attend the class. Itu juga bisa ya pakai itu. Attend anymore. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Tidak akan mendapat pekerjaan. You won't get the job. Ya, you won't get the job. Apa yang akan kamu makan untuk siang ini? Siang ini. What will you eat for lunch? Nah, jadi kan kalau eat itu sebenarnya nggak bisa ya pakai dimasukkan untuk menggunakan ini. Kamu makan seperti yang tadi aku bilang ya, makan dan minum itu biasanya menggunakan have ya. Oh ya, what Jadi, will you have for lunch? ya betul ya. What will you have for lunch? Selanjutnya, apakah kamu ada waktu luang siang ini? Apakah kamu ada waktu luang? Apakah kamu ada waktu luang? Berarti are you free this afternoon? Jadi kalau misalnya apakah kamu ada waktu luang siang ini, will you? Kan bukan what you ya. Kalau pertanyaan simple future kan biasanya kalau nggak pakai going to pakainya Oh ya, will. will. Ya, jadi will you be free this afternoon? Ya. This afternoon. Coba diulang. Can you repeat that? Will you be free this afternoon? Ya. Selanjutnya. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang akan terjadi?
Apa yang akan what will happen masa depan in the future. What will Ya, happen in the future? ya, what will happen in the future? Kapan aku akan bertemu denganmu lagi? Kapan? Oh, when Hmm? kapan aku when will when will I meet you again? Nah, jadi ini bedanya ya antara meet sama see. Bedanya tahu nggak di mana? Sama-sama Kalau artinya bertemu, ya. uh, berarti when will I see you again? Ya, jadi kalau meet itu bertemu untuk yang pertama kali, tapi kalau see ya itu bertemunya udah yang kedua atau ketiga kalinya ya. Nah, makanya Ya. di sini menggunakan ada kata lagi. Ya, kapan aku akan bertemu denganmu lagi. Artinya kan bukan yang pertama ya. When will I see you again? Ya, jadi bisa jadi ini yang kedua. Ya, selanjutnya, siapa yang akan menjadi presiden berikutnya? Uh, who will be the next president? Ya, who will be the next president? Maukah kamu datang ke pestaku? Will you come to my party? Ya, will you come to my party? Saya akan makan malam dengan Marshall. I will have dinner with Marshall. Ya, I will have dinner with Marshall. Nah, selanjutnya, saya tidak akan menghubunginya besok. Menghubungi. I will not menghubungi. Oh, I will not call you tomorrow. Atau bisa juga I will not phone him. After, Phone him. I will phone him tomorrow. Bisa juga ya. Phone, I will not phone HP ya? phone, ya, phone. Phone. Phone itu maksudnya menghubungi. Selanjutnya, teman-teman dan aku akan keluar ketika hujan berhenti. Teman-teman dan aku akan keluar ketika hujan berhenti. Ketika hujan. Berarti my bentar. Ya, teman-teman, my friend and I will go out keluar will go out when the rain stop. When the rain itu kan kata subjeknya apa? Kalau kalau hujan itu kata bendanya apa? Kan hujan itu termasuk noun. Jadi pronounnya apa? Termasuk kata Hmm, benda. Kata ganti untuk pronounnya adalah it kan? Subjek pronoun. oh ya, Subjek pronounnya it. Jadi when it stops raining. Simple present ya. Jadi kata kerjanya tambah s kalau subjeknya tunggal. Hujan ya. Jadi my friends and I will go out when it stops raining. when it stop raining. Ya. Oke, selanjutnya. Mereka mungkin akan mengundang banyak orang ke pesta itu. Banyak orang ke pesta itu. Mungkin Hmm?
Mungkin itu maybe bukan Miss. Probably. Probably. They will probably invite a lot people to the party. Invite lots of people to the party. They will probably invite lots of people to the party. Kenapa pakai lots? Karena people. People itu kan bisa dihitung. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa dihitung itu sebenarnya pakai many. Kalau nggak bisa dihitung kan pakai much. Tapi kalau many dan much itu bisa ada kata gantinya ya. Bisa pakai a lot of. Jadi kalau misalnya kamu ragu nih, ya pakai mana? Ya bisa pakai diganti pakai a lot of ya. Lots of juga bisa. Ya, they will probably invite lots of people to the party. Ya makanya kalau misalnya kata bendanya cinta, ya kan kamu bisa bilangnya dalam bahasa Inggris tuh I love you very much. Kan pakai much karena cinta itu tidak bisa dihitung. I miss you very much karena kangen itu tidak bisa dihitung maka menggunakan much. Ya contohnya seperti itu ya. Selanjutnya, dia akan membayarmu kembali hari Senin. Dia akan membayar. Berarti he will pay you back. He will pay you back Monday. Ya, he On will Monday. pay you back on Monday. Ya. Aku yakin dia tidak akan lupa membayarmu kembali hari Senin. Berarti aku yakin Yakin itu sure. Oke. I'm sure he won't forget to pay you back on Monday. Ya, I'm sure he won't forget to pay you back on Monday. Orang tuanya akan ada di Jepang tahun depan. Berarti his parents are going to in Japan next year. His parents are going to going to at Japan next year. Nah, jadi kalau dipakai nama negara atau kota, itu preposisi yang digunakan adalah in ya. Jadi kan luas ya. Misalnya ada yang nanya, where do you live? I live in Indonesia. Indonesia ini di mana kan kamu nggak tahu kan? Dia cuma bilang Indonesia. Where do you live? I live in Tangerang. I live in Jakarta. I live in Bali. Itu kan luas ya. Japan itu jadi tidak spesifik maka bisa menggunakan in ya. Tidak bisa menggunakan at. Kalau udah spesifik ya misalnya kamu sebutnya rumah kamu, nama jalannya, blok ini nomor berapa blok, pokoknya komplit gitu ya, nama jalan, klaster apa, lengkap komplit, kamu baru bisa menggunakan at. Jadi kalau at itu digunakan kalau sudah spesifik. Misalnya jam, penggunaannya kan pakai at. Ini kan kayak gitu. At itu juga bisa digunakan misalnya untuk tempat ya, di mana, misalnya at the bank gitu ya. Jadi her parents atau his parents will be in Japan next year. Can you repeat that, Kak? His parents will be in Japan next year. Ya. Selanjutnya, orang tuanya tidak akan ada di Eropa tahun depan. His parents won't be Europe next year. Ya, sebentar. His parent atau her parents will Ya, will not ya atau disingkat jadi won't be in Europe next year. Selanjutnya,
Kamu akan kelelahan jika tidak beristirahat. Eh, kelelahan, kelelahan, kelelahan apa? Kelelahan apa, Miss? Tired. Oh ya, tired, tired. You will be tired. Tired. Tadi. Tired ya, tired. You will be tired if you don't rest. If you don't, Rest. you will be tired if you don't take a rest. Ya. If you don't take a rest. Selanjutnya, kamu tidak akan rileks jika berpikir terlalu banyak. You won't be relaxed if you think too much. You won't be relaxed if you think too much. Jadi think-nya itu pakai K ya, bukan pakai G. Suaranya think. Think gitu, Think. bukan think. Ada K-nya Think. ke-nya gitu, gitu ya. Think. Think. Itu bukan think ya. You won't be relaxed if you think too much. Think. Selanjutnya, ya kayak gitu ya. Akankah saya kelelahan jika tidak beristirahat? Will I be tired if I don't take a rest? Tadi kalimatnya gimana bahasa Indonesianya? Kamu tidak akan relax. Ya, akankah saya kelelahan jika saya tidak beristirahat? Oke. Will I be tired if I don't take rest? Ya. Oke, selanjutnya. Dia akan khawatir jika aku tidak mengirimkannya SMS. Dia akan khawatir jika aku tidak mengirimkan SMS. He will worry if I don't text him. Ya, text ya. Jadi mengirimkan SMS tuh bahasa Inggrisnya text. She will atau he will be worry if I don't text him atau her ya. Selanjutnya. Miss, tapi kalau misalkan kan masih ada orang misalkan bilang kayak message. Bisa. Perbedaannya tuh bisa ya? Bisa kok. Bisa. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan banyak arti ya. Ya. Message atau selanjutnya Susan dan Gusto akan pergi ke Paris minggu depan. Susan and Gusto are going to Paris next month. Susan and Gusto are going to Paris next week ya, minggu depan. Oh, minggu depan ya. Ya, minggu depan. Selanjutnya, aku akan menonton film kesukaanku. I will watch my favorite movie. I will watch my favorite movie. Kalau pakai going to gimana? I'm going to watch my favorite movie. Ya, I'm going to watch my favorite movie. Sampai sini udah paham ya mengenai penggunaan will sama to apa going to? Sudah. Ya. Ya, sudah. Selanjutnya coba
dia akan mengikuti kelas fotografi hari Jumat ini. She will attend photography class on on this uh on this Friday. This Friday aja langsung ya. She is going to join a photography class this Friday. Dia tidak akan mengikuti kelas kecantikan hari Jumat ini. She won't be join the beauty class on Monday. On this Coba Monday. pakai going to. On this Monday. She is not going to she is not going to join beauty class on Friday. Is not going to join a beauty class this Friday, Jumat ini. This Friday. Ya, selanjutnya, Pak Elo akan menyewa rumah ini bulan depan. Mr. Elo will rent this house next month. Ya, Mr. Elo is going to rent this house next month. Selanjutnya, Pak Elo tidak akan membeli rumah ini bulan depan. Mr. Elo won't buy this house next month. Mr. Elo, diulang lagi. Mr. Elo won't buy this house next month. Ya, coba pakai going to. Mr. Elo is not going to buy this house next month. Ya, betul ya. Mr. Elo is not going to buy this house next month. Apakah Pak Elo ingin atau apakah Pak Elo akan membeli rumah ini bulan depan? Will Pak Elo buy this house next month? Coba pakai going to. Is Pak Elo going to buy this house next month? Next month ya. Next month ya. Nah, itu kan belakangnya month itu ada TH ya. Jadi saat kamu mengucapkan TH itu ya month itu ada TH kan ya. Nah, TH-nya itu lidah kamu tuh ada di antara gigi ya. Nah, pas saat kamu mengucapkan TH kan ada month ya. Itu ada hembusan ya, ada hembusan angin keluar dari di antara gigi kamu. Ya, jadi month-nya TH-nya itu harus jelas ya. Kalau enggak artinya berbeda nanti. Month. Ya, gitu ya. Riko dan Cuan akan menjadi peserta kompetisi itu. Riko dan Cuan akan menjadi peserta kompetisi itu. Rico and Juan. Rico and Juan will be participants in the competition. Of that competition. Jadi dia kan bagian dari kompetisi itu. Peserta adalah bagian dari kompetisi itu, maka menggunakan of. Jadi of ini adalah bagian dari gitu ya. Jadi Rico and Cuan ya kalau pakai will be participants of that competition. Kalau pakai going to gimana? Rico and Juan going to be participant of that competition. To be untuk Rico dan Cuan apa? Are.
Ya, jadi jangan lupa ya to be-nya ya sebelum going to. Ya. Rico and Juan are going to be the participants of that competition. Can you repeat that? Okay. Rico and Juan are going to be participants of that competition. Yes, correct ya. Selanjutnya, saya akan menjadi karyawan akhir tahun ini. I will be karyawan. Employee. Oh, ya. I will be employee at the end of this year. Ya, betul ya. Kalau itu pakai tadi will ya. Coba pakai going to. I'm going to be employee at the end of this year. I will, sebentar. I'm going to be an employee at the end of this year. Saya tidak akan menganggur akhir tahun ini. Tidak akan menganggur. Menganggur. Jobless atau unemployed. Ya, bisa juga unemployed, tulisannya seperti ini ya. Aku chat di Zoom chat ya. Ya, Miss. Unemployed atau jobless. Unemployed. Nah, kalau unemployed itu kan bentuk id-nya. Kalau bentuk apa present-nya unemployed tanpa id ya, unemployed. Unemployed. I won't be unemployed at the end of this year. Nah, itu kan kalau saya, ini kalau yang menganggur ya. I'm Ya. going to be unemployed at the end of this year. Atau I'm going ya. I'm going to be jobless. Saya tidak akan. Saya tidak akan. I'm not going Ya. to be jobless at the end of this year. Atau I'm not going to be unemployed at the end of this year ya. Oke, sampai sini aku kasih homework dulu ya. Ya, Miss. Kamu ada pertanyaan nggak? Sebelum ada sih, Miss. Belum ada. Udah jelas ya? Ya. 5 kalimat simple past tense ya. Simple future tense. Oke. Simple future tense. Ya. Oke, jadi selanjutnya dia tidak akan ada di Indonesia Februari depan. He won't be in Indonesia next February. Dia akan ada di Indonesia. He won't ya. Dia He ada. will not. Dia akan ada. Iya. Gimana? Dia akan ada atau dia tidak akan? Dia akan ada. Dia akan ada di Indonesia Februari depan. He will be Indonesia next February. Ya. He will be in Indonesia next February. Kalau pakai going to? He is going to in Indonesia next February. Ya. He is going to in Indonesia in next February.
Kami akan tenang dalam ruangan itu. Kami akan tenang. Ya, dalam kamar, dalam ruangan itu. We will tenang. Tenang apa? Tenang. Quiet. Calm. Quiet. We will be quiet in that room. We will, ya, quiet in that room. Kalau pakai going to? We are going to be quiet in that room. Ya. We are going to be quiet in that room. Oke, selanjutnya. Aku akan libur panjang bulan depan. I'm going to libur panjang. I'm going to holiday. Next month. Jadi kalau bedanya apa nih ya? Vacation sama holiday. Kalau vacation, kalau holiday dulu deh. Kalau holiday itu adalah liburan in short term atau liburan jangka pendek. Misalnya kayak kalau pendeknya itu sekitar 2 sampai 3 hari. Tapi kalau misalnya ini kan udah jelas ya long vacation, long panjang gitu ya. Jadi adalah termasuknya panjang kita pakai vacation. Kalau vacation itu liburan memang panjang atau untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Seperti misalnya 5 hari sampai 6 bulan ya. Kalau di luar negeri itu liburan bisa sampai 6 bulan. Cutinya banyak. Ya, jadi I'm going to have a long vacation. Jadi have di sini juga bisa artinya memiliki. Jadi kayak apa? Aku akan libur panjang bulan depan. Aku akan memiliki libur panjang bulan depan seperti itu ya. Kalau bahasa Inggris. Ya, selanjutnya liburannya kira-kira 2 mingguan. Liburannya kira-kira liburannya the holiday kira-kira About? Kira-kira bisa pakai uh, about. the holiday is about 2 weeks. Pakai mana? Fiturnya di mana? The holiday is about 2 weeks. Jadi di mana? Simple future-nya. Kalimat simple future-nya di mana? Oh ya, berarti the holiday is going to going the holiday is going to about 2 weeks. Is going to, kalau going to agak susah ya. Yeah. The holiday is going to be about bisa ya. Jadi pakai be about ya. Jadi kalau pakai will kan it will be about 2 weeks. It will about 2 weeks. Yeah. Jadi pakai be. Aku dan keluargaku akan pergi ke Hong Kong. I and my family will go to Hong Kong. Kalau pakai going to? I and my family are going to Hong Kong. Ya, my family and I ya are going to go to Hong Kong. Ya. Kami akan menghabiskan 5 hari di sana. We will
We will spend 5 days there. Ya, coba pakai going to. We are going to be spend 5 days Nggak there. usah pakai be lagi ya. Jadi kalau Oh, setelah kata to itu harus diikuti oleh bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Jadi we are going to spend 5 days there. Can you repeat that, Kak? we are going to spend 5 days there. Ya. Selanjutnya, Hong Kong adalah tempat luar negeri pertama yang kukunjungi. Hong Kong. Hong Kong was the first. Is my first. Hong Kong. Oh yeah, Hong Kong is my first place. Hong Kong is the first country. Enggak, beneran tadi malah. Yang pertama tadi bener. Hong Kong is my first place visit. Abroad. Abroad itu artinya luar negeri ya? Ya, Hong Kong is the first abroad place visit. Simple future-nya di mana? Simple future-nya di mana? Future tense-nya di mana? Jadi kalau nggak pakai dia pakai will atau pakai going to kan? Di mana dia? Hong Kong will the first abroad place I visit. Jadi kalau di dalam ini ya, dalam kalimat jadi berubah ya seperti ini. Hong Kong is my first place abroad that I will travel to. Hong Kong adalah tempat luar negeri pertama yang kukunjungi. Jadi that I will travel to, yaitu penggunaan simple future tense-nya. Tadi gimana, Miss? Hong Kong is my first place abroad. Abroad itu kan luar negeri. That I will travel to. Hong Kong adalah tempat luar negeri pertama yang kukunjungi. Hong Kong is my first place abroad that I tadi that I will travel to. Yes. Bulan ini kami akan mengatur rencana perjalanan kami. Bulan ini kami akan mengatur rencana perjalanan kami. This month. Ya ada TH-nya. This month. We will organize we will setting our travel plan. Travel plan, rencana perjalanan itu kalau dalam istilah traveling tuh ya ada istilahnya ya, namanya itinerary. Itinerary. Ini aku tulis. Itinerary. Jadi ini biasanya suka diminta tuh ya, kalau misalnya sering keluar negeri, ini rencana perjalanannya itu suka diminta sama pihak imigrasi ya. Itinerary, rencana perjalanan. Jadi gimana tadi? Berarti tadi bulan ini this month we will itinerary mengatur. Kami ya. akan mengatur. This month we will organize our itinerary plan. Our trip itinerary.
Ya, kalau mengatur Our itu arrange. Yang mengatur, menjadwalkan, menyusun itu arrange. Ya. arrange. Selanjutnya, Hong Kong. Sebentar. Disneyland Hong Kong adalah tempat yang akan dimasukkan dalam daftar perjalanan pertama kami. Disneyland Hong Kong adalah tempat yang akan dimasukkan dalam daftar perjalanan pertama kami. Hong Kong Disneyland Hong Kong Disneyland is a place that will be included in our itinerary. Dalam daftar perjalanan pertama kami, in our first itinerary atau juga in our first list, ya juga bisa gitu ya. In our first place. Ya. Kamis depan akan menjadi ulang tahun adik perempuanku. The next Thursday are going to be my little sister's birthday. Jadi bukan the next, nggak usah pakai the lagi ya, langsung aja. Next Thursday. Next Thursday is going to be my younger sister's birthday. Coba diulang. Next Thursday. Next Thursday. Ya. Next Thursday. Ya. Are going to be my little sister's birthday. Is going. Karena Thursday-nya kan cuma satu ya, bukan banyak. Next Thursday, hari Kamis berikutnya. Itu kan cuma satu ya. Jadi tuginya pakai is. Oh ya, is next Thursday. Is going to be my younger sister birthday. Dia akan berumur 10 tahun. He is 10 years old. She will be 10 years old. Oh ya. He will be 10 years old. Selanjutnya bentar ya. Oke. Kami akan mengadakan pesta ulang tahun. Sederhana tapi mengagumkan. We will mengadakan apa ya? Mengadakan. Jadi kayak gini ya kalimatnya. We are going to have. Oh ya. We are going to have birthday party. We are going to have ulang tahun sederhana tapi mengagumkan. Birthday party sederhana tapi mengagumkan. Sederhana. We are going to have we are going to have birthday party. A simple birthday party. Mengagumkan, tapi mengagumkan.
We are going to have a simple but awesome birthday party. Coba diulang. Yeah. We are going to have a simple but awesome birthday party. Awesome. 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 Yeah. Awesome. 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 Ya. Awesome. Ya. Selanjutnya, kakak adik dan aku akan membuat dekorasi. Kakak, adik, dan aku. Ya, kakak, adik, dan aku akan membuat dekorasi. Kakak adik apa? Siblings ya. Saudara kandung. Oh ya. My siblings. Yeah. My siblings and I will make decoration. Will create handmade decoration. Dekorasi itu kan maksudnya buatan tangan ya. Yeah. Will create handmade decoration. Siblings. Yeah, my siblings and I will create handmade decoration. Kalau perbedaan make sama create tuh gimana, Miss? Kalau made ya, itu bisa membuat apa aja ya. Kalau create ya. Kalau made kamu masak juga bisa pakai made ya kan? Cook ya. Kalau create itu kayak menciptakan. Jadi apa yang create ya? Kalau misalnya kamu handmade decoration, it's kamu menciptakan sendiri gitu kan? From scratch gitu ya. Ya. Selanjutnya. Jadi kalau make itu ya, membuat sesuatu yang sudah banyak dikenal orang atau diketahui orang. Kalau create itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Create kan menciptakan artinya create. Kalau make itu sudah membuat sesuatu yang sudah dikenal orang. Oke, selanjutnya. Nah, kalau perbedaannya ya antara create dan make itu, kalau make itu lebih sering digunakan dalam konteks praktis atau fungsional. Sementara kalau create itu lebih sering digunakan dalam konteks artistik. Artistik atau kreatif. Jadi kalau ini kan handmade decoration itu membutuhkan kekreatifan, ya kan, ide kreatif. Jadi di sini menggunakan create. Kalau misalkan saya memasak berarti bisa pakai make ya? Bisa pakai make. Ya. Make atau cook. Kayak gitu. Jadi kalau yang udah umum itu bisa pakai make. Made ya, made itu bisa untuk baju-baju, barang, furniture ya. Hingga bahan atau lokasi pembuatan barang tersebut. Itu kan udah umum ya, kayak piring ya. Kamu juga ada tulisannya, atau baju-baju ada produk ada tulisannya made in China. Udah banyak lah kayak gitu ya. Tapi kalau create itu biasanya handmade gitu kan, create ya. Ya. Nah, selanjutnya bentar. Adikku akan memutuskan tema dan memberitahu apa yang harus dibuat. Adikku akan memutuskan. Ya, lanjut. My sister will memutuskan decide. Oh ya, my sister will decide them and tell me what to create. Jadi my sister will decide the theme
Tema itu theme ya, Oh, theme, team. and tell us what to make. Ya, jadi ini kan dia ngasih tahu nih apa yang harus dilakukan. Jadi dia ini kan bukan menciptakan ya, tapi how to make. Jadi makanya di sini menggunakan make ya. Membuat ya, apa namanya? Memberitahu apa yang harus dibuat, bukan apa yang harus diciptakan. Jadi pakainya make ya, bukan create. Selanjutnya, Oh kami ya. akan melukis, memotong, merekatkan, menggambar, serta melakukan banyak kegiatan kreatif lainnya. Kami akan melukis, memotong, merekatkan, menggambar, serta melakukan banyak kegiatan kreatif lainnya. Serta melakukan Kegiatan lainnya, kegiatan kreatif lainnya. we will ya. Gimana? We will melukis. Melukis apa? Uh, Paint. paint. Ya. We will Memotong. paint. Mm-mm. Memotong, cut. Ya, mengelem. Lem. Lem apa bahasa Glue. Inggrisnya? Ya, glue. Glue. Ya, glue aja cukup ya. Mengelem Ya. artinya. Kemudian Glue. menggambar. Menggambar, draw. Dan melakukan banyak kegiatan kreatif lainnya. And do others creative and do other creative activities. Jadinya and do many more creative activities. Melakukan kegiatan kreatif lainnya. Jadi kegiatan kreatif ini kan bisa dihitung, maka menggunakan many, ya. And do many more creative activities. Coba diulang dari incomplete sentence. Will paint, mulai dari situ. We will paint. Mulai dari my sister. Oh ya. My sister. My sister will decide bukan? Enggak, Udah beda. Ya? Yang kami akan will. We will paint, cut, glue, draw, and do many more creative activities. Ya, draw ya bacanya, bukan draw tapi draw. Draw. Ya. Selanjutnya, ayah akan membeli semua perlengkapan yang kami butuhkan untuk dekorasi. Ayah akan membeli semua perlengkapan kami butuhkan untuk dekorasi, yang kami butuhkan. Father will buy all the perlengkapan. Apa perlengkapan? Perlengkapan apa ya? Membeli perlengkapan. Will buy everything that we need. Father will buy everything that we need for decoration. For the decoration. Jadi dekorasinya yang mana? Jadi udah pasti nih ya, dekorasinya yang itu. Ya, jadi pakai for the decoration. Ya. Selanjutnya, ibu akan membuat kue ulang tahun dan menyiapkan makanan serta minuman. Ibu akan membuat kue ulang tahun dan menyiapkan makanan. Ya, serta minuman. Serta minuman. Mother will make
a birthday cake and prepare food and drinks As well drinks. as well. Mother will make the birthday cake and prepare food as well as drink. Begitu juga dengan menyiapkan makanan, begitu juga dengan minuman. Seperti itu ya. Ya. As well. As well itu artinya begitu juga. Ya, sama seperti atau sama juga dengan minuman. Begitu juga dengan minuman, sama aja ya. Saya dan adik laki-laki saya mungkin akan mengunjungi kakak perempuan kami pada hari Sabtu. Saya dan adik laki-laki saya mungkin akan mengunjungi kakak perempuan kami pada hari Sabtu. My little brother and I will probably visit our kakak perempuan kami visit our Kakak perempuan apa kakak perempuan? older sister. Sister aja, cukup. Oh ya. Berarti my little brother and I will probably visit our sister on Saturday. Ya, tuh ya. Kami akan pergi ke sana dengan sepeda motor. We will go there by motorbike. We will go there, benar ya, by motorbike. Sampai sini udah paham ya? Sudah, Miss. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nggak? Putar materi dan homework. Homeworknya yang berarti buatnya kayak minggu lalu kan 5 Iya, gitu. sama. Ya, sudah sih, Miss. Sudah ya, sudah cukup. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini ya. We end this session, and we will Miss. I will see you again on tomorrow session ya. Ya. Okay, thank you so much, Kak Ferrari. Have a good weekend.